Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep membuat roti Maryam. Bahannya tepung, garam, telur, dan mentega. Ini proses pembuatannya. Pertama kita masukkan garam, kemudian 1 butir telur. Kita tambahkan lagi tepung terigu protein sedang atau protein tinggi sebanyak 350 gram. Setelahnya, nanti kita akan menambahkan air sebanyak 175 ml atau 175 gram air. Tidak lupa ditambahkan juga mentega ya, atau margarin sebanyak 20 gram. Bagi teman-teman yang punya mentega atau butter di rumah, saya sangat menyarankan penggunaan butter atau mentega biar nanti roti Maryamnya aromanya lebih wangi dan juga hasilnya lebih lembut. Setelah semua bahan ada dalam mangkok, kita campur dan kita adon sampai kalis. Adonan ini sebenarnya juga bisa menggunakan tepung sampai 400 gram ya. Masih aman, 400 gram itu adonannya juga masih lembut. Tapi biasanya saya memberikan tepungnya 350 gram terlebih dahulu, sisanya saya tambahkan sedikit demi sedikit ya. Kadangkala tidak mencapai 400 gram. Hanya untuk membantu proses pengadonan adonan ini lebih mudah. Ini saya adon pelan-pelan saja ya, tidak terlalu kuat menekannya biar nanti juga tidak terlalu keras adonannya. Ini tadi saya tambahkan lagi ya 1 sendok makan tepung karena adonannya masih saya rasa lengket dan basah. Jadi total tepungnya saya gunakan sekitar 375 gram. Setelah semuanya kalis, saya tambahkan sedikit mentega agar kulitnya lembab dan nanti tidak kering ya pada saat dibakar. Setelah proses ini biasanya saya istirahatkan terlebih dahulu adonannya sekitar 15 menit. Jadi memang sebaiknya kalau membuat roti ya ada jeda sedikit untuk mengistirahatkan adonan. Nah, ini hasilnya ya, sudah kalis. Sudah saya istirahatkan juga. Ini saya pindahkan ke atas meja stainless. Saya bersihkan dulu mejanya. Saya tambahkan sedikit tepung ya, biar tidak lengket di meja. Setelah ini adonan akan saya bagi ya menjadi bagian-bagian kecil untuk nanti dijadikan roti Maryam. Ukurannya biasanya saya minimal 45 gram per bulatan. Bisa juga 50 gram atau sampai 60 gram, tergantung teman-teman seberapa besar ingin membuat rotinya. Kalau mau cepat bisa dibuat lebih besar-besar ya, nanti mengadonnya atau membuat roti Maryamnya juga lebih cepat. Ini proses penimbangan. Ini hasilnya ya. Ini. Nah, ini ada beberapa adonan yang saya potong menjadi 2 ya. Jadi tadi saya timbang sekitar 45 gram, saya potong lagi menjadi 2. Karena saya ada resep membuat martabak telur ya, membuat martabak telur rumahan. Videonya terpisah dari video ini ya. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube saya untuk resep martabak telur. Setelah jadi seperti ini, saya siapkan tempat ya, tempat plastik yang saya beri minyak goreng di bagian bawahnya ya. Nah, ini tadi adonan yang sudah ditimbang dibulatkan kembali. Tips saya ya, berikan sedikit mentega ya, biar adonannya
lebih halus dan kulitnya nanti lebih mengkilap seperti ini ya. Ini saya taruh di tempat kotak plastik yang biasanya orang-orang untuk menjual donat ya. Kalau teman-teman suka jajan kue, jajanan pasar, biasanya mereka pakai kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini saya bulatkan ya. Ini kalau dikasih mentega hasilnya seperti ini. Jadinya lembut. Kemudian pastikan ya teman-teman bagian bawahnya sudah rapat ya. Sudah rapat sehingga nanti bagus pada saat proses pembuatan roti Mariamnya. Seperti ini ya. Ini bagian bawahnya dipastikan benar-benar sudah rapat ya. Sudah tidak merekah seperti itu. Nah, ini kemudian kita tutup. Kita tutup dan kita biarkan selama minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Oh iya, sebelumnya kita lumeri dulu ya. Kita lumeri dengan minyak goreng ya. Adonan rotinya ini biar nanti dia bisa ditarik atau direnggangkan seperti karet. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagus lagi bisa direndam dengan minyak goreng ya. Direndam dengan minyak goreng. Jangan khawatir ya, minyak goreng sisanya masih bisa digunakan untuk memasak makanan lain. Kalau tidak, cukup diolesi seperti ini ya, dilumuri atau diolesi dengan minyak goreng seperti ini. Perhatikan juga ya penyusunan rotinya. Jangan terlalu dekat antara satu dengan yang lainnya, karena dikhawatirkan nanti bisa lengket ya. Ini saya lumuri dengan minyak goreng seperti ini, kemudian kita tutup ya. Kita tutup adonannya dan dibiarkan minimal 6 jam. Ini saya buatnya subuh ya. Saya buatnya subuh, nanti bisa dimasak sekitar zuhur atau asar, itu minimal. Kalau teman-teman mau buat untuk sarapan, malamnya diadon ya. Mungkin pas mau tidur jam 9 atau jam 8 buat adonan roti Mariam, kemudian didiamkan semalam, besok paginya sudah bisa dibuat. Ini asar ya, sudah mendekati asar, saya buat rotinya. Kemudian untuk olesannya ya, saya menggunakan 100 gram mentega ditambahkan 1 sendok makan gula ya. Saya tambahkan lagi dengan mentega atau butter ya, biar aroma roti Mariamnya, adonan roti Mariamnya nanti lebih wangi. Mentega tadi kita kocok dulu ya, biar dia jadi lembut dan terisi dengan udara. Kalau teman-teman punya mixer di rumah, bisa menggunakan mixer. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Pada saat kita menempatkan rotinya terlalu dekat, dia bisa lengket satu sama lain. Oke, sebelum kita lebarkan, meja stainlessnya kita berikan minyak goreng atau mentega cair ya, biar tidak lengket. Kita bisa gunakan ini di meja stainless, meja kaca, ataupun di meja ubin atau meja marmer. Kalau meja kayu saya tidak sarankan ya, karena biasanya lengket ya. Nah, ini cara pertama untuk melebarkan kulit roti Mariam ya. Cukup ditarik seperti ini sampai dia melebar dan tipis. Biasanya saya patokan tipisnya sampai dia robek ya, berarti sudah tidak bisa lagi dilebarkan. Menurut saya semakin tipis adonannya semakin baik, karena nanti rotinya akan lebih lembut dan lebih kering ya, lebih garing dan lembut, seperti kulit pastry. Setelah itu saya tambahkan mentega ya, dan digulung. Biasanya saya lipat-lipat seperti ini ya, kemudian dibentuk nanti menjadi roti Mariam. Nah, bagi teman-teman yang suka manis atau tidak suka manis, tadi gula pada mentega bisa dikurangi ya. Gula pada menteganya dikurangi, dan
Jangan lupa gulanya harus gula bubuk ya, jangan gula pasir yang masih seperti butiran-butiran pasir ya. Karena akan merobek atau meningkatkan resiko adonannya robek pada saat kita bentuk kalau pakai gula pasir tanpa dihaluskan. Nah, ini cara pertama ya, teman-teman. Ini cara kedua, seperti kalau kita lihat orang-orang membuat martabak ya, di pinggir-pinggir jalan atau di toko-toko ya. Kita buatnya seperti ini. Biasanya ini lebih cepat ya, dan saya biasanya kalau buat ya pakai teknik yang kedua ini ya, karena lebih cepat nantinya, hasilnya juga lebih bagus. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan. Setelah itu kita berikan mentega. Oh ya, saran saya ya, adonan kulit roti merah ini tidak usah diberikan susu bubuk ataupun gula ya, nanti hasilnya lebih mudah robek ya. Jadi saya lebih suka cukup tepung, garam, air, dan sedikit mentega. Nanti hasilnya lebih bagus menurut saya. Nanti rasa manisnya dan aroma susunya bisa ditambahkan di olesan ya. Kita tambahkan olesannya, margarin tadi kita tambahkan butter dan gula, jadi dia nanti ada rasa manis dan ada aroma susunya dari situ. Itu cara kedua. Itu tadi saya buat yang original ya, tidak ada isiannya. Nah, kita bisa isi ya dengan coklat maupun dengan keju ya, coklat ataupun keju. Ini saya contohkan lagi ya, cara pertama tadi ya yang lebih mudah ya, jadi cukup dilebarkan dengan cara ditarik-tarik seperti ini. Cara ini biasanya cuma lebih lama ya, lebih lama dibanding cara kedua ya. Dengan cara kedua seperti cara orang membuat martabak telur yang dijual di pinggir-pinggir jalan ataupun di toko-toko. Ini saya lebarkan adonannya. Usahakan setipis mungkin ya teman-teman ya, melebarkan kulit rotinya ini ya, biar nanti hasilnya bagus ya. Ini saya tambahkan mentega dan coklat butir ya. Ini saya mau bikin roti merah isi coklat. Nah, biasanya coklat butir ini cukup menyulitkan ya, karena jika kita tidak hati-hati, adonannya atau kulit roti mariamnya akan robek ya. Jadi ini harus pelan-pelan. Biasanya nanti cuman saya dorong seperti ini ya. Saya dorong seperti ini. Tidak saya lipat-lipat seperti cara yang tadi ya, karena beresiko nanti adonan kulitnya robek. Dan sisakan sedikit adonan yang tidak diberi coklat ya teman-teman ya, untuk sebagai penutup ya, sebagai penutup agar roti mariamnya tidak, kalau ada yang robek, coklatnya tidak banyak yang merembes keluar. Nah, ini hasilnya ya. Biasanya yang diberi isian nanti roti mariamnya juga lebih gemuk ya, lebih besar. Ini kita lipat, bentuknya sama ya, seperti yang tadi. Oke, kemudian ini saya buat yang isian keju ya. Isian keju saya menggunakan keju parmesan ya, keju biasa. Ini biasanya lebih mudah ya, karena keju ini kan lembut ya. Keju ini lembut sehingga tidak meningkatkan resiko kulit roti mariamnya sobek. Nah, ini bisa dilipat seperti biasa ya. Kemudian saya gulung perlahan seperti ini. Oke, ini seperti ini. Setelahnya kita gulung ya, seperti huruf S ya, seperti huruf S. Seperti adonan yang lainnya. Ini kalau keju masih bisa diangkat ya adonannya, terus masih lebih mudah untuk diolahnya. Nah, ini yang keju ya, teman ya. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita tinggal proses membakar dengan api sedang ya, atau api kecil ya, untuk memastikan rotinya
matang. Nah, ini biasanya agak lama ya, proses membakar ini cukup memakan waktu juga ya, karena eh, harus perlahan ya, tidak boleh terlalu besar apinya. Takutnya roti Mariamnya tidak mengembang ya, ataupun dia mengembang tetapi kulit luarnya matang, dalamnya masih terlalu mentah. Ini proses pembakarannya. Tadi mohon maaf videonya saya pause, lupa saya video waktu matangnya ya. Tapi ini prosesnya sama ya. Ini saya membakar yang keju dan coklat. Keju dan coklat ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, sudah mau matang, warnanya sudah kuning kemasan seperti ini ya. Kuning kemasan, kemudian rotinya lebih mengembang ya. Dan mengembangnya jangan membayangkan seperti mengembangnya roti ya. Ini cuman karena tidak ada bahan pengembangnya, hanya telur. Dia hanya kelihatan lebih gemuk ya rotinya ya. Nah, ini setelah matang, rotinya ditumpuk ya. Jadi biar panasnya masih mematangkan rotinya. Nah, ini roti coklatnya. Ini yang keju ya. Dan ini roti Mariam yang original. Nah, bagi teman-teman yang suka roti Mariam, bisa dimakan dengan kare ya. Yang original bisa dimakan dengan kare ayam ataupun kare daging. Nah, ini yang keju, coba saya perlihatkan ya lapisan-lapisan dalamnya. Rotinya kering bagian luarnya, tetapi di bagian dalamnya masih terasa lembut. Baik, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.